9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Selamat pagi, 1. apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan, atau yang sering dikenal dengan istilah AMDAL. Nah, populasi dapat menurunkan kualitas atau mutu lingkungan. Mutu lingkungan adalah derajat pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada kondisi lingkungan tertentu. Jika kualitas lingkungan menurun, akan berdampak pada penurunan daya lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga mutu lingkungan dan daya dukung lingkungan dapat dilakukan dengan mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran atau polusi. Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut adalah dengan adanya AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Apa yang dimaksud dengan AMDAL? Lalu apa saja tujuan dan fungsi AMDAL? Mari kita simak video ini selengkapnya. Oke, pada dasarnya ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Secara administratif adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan secara pemerintahan. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Dengan adanya AMDAL, sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek lainnya, yang kedua, secara teknologis, cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengelolaan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Dan yang ketiga adalah secara edukatif. Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap pasar masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Nah, dari penjelasan inilah kemudian kita sudah tahu bahwa AMDAL adalah untuk pencegahan pencemaran secara administratif. Lalu, apa itu AMDAL? AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dan pengertian lain dari AMDAL adalah proses suatu pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak yang terjadi di lingkungan hidup, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari suatu kegiatan atau proyek yang telah direncanakan. Dengan demikian, AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan itu. Maka dari itu, adanya AMDAL ini akan memberikan hal positif, yaitu bagaimana melaksanakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari AMDAL. Tujuan dari AMDAL adalah untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. AMDAL sangat diperlukan karena harus ada studi kelayakan di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menjaga lingkungan dari sebuah proyek. Pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan di suatu lingkungan. Nah,
ada beberapa fungsi dari AMDAL. Yang pertama adalah membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian yang kedua, memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana atau kegiatan tersebut. Yang ketiga, memberikan masukan untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang keempat adalah memberikan informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dan yang kelima adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Dan yang terakhir, sebagai izin kelayakan lingkungan. Nah, itulah fungsi dan tujuan dari AMDAL. Selanjutnya ada manfaat AMDAL. Nah, manfaat AMDAL secara umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Layak secara lingkungan ini berarti kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan. Nah, adapun manfaat bagi pemerintah yaitu, poin yang pertama adalah AMDAL dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, dan sebagainya. Dengan demikian, kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, kenyamanan, keselamatan masyarakat akan terjamin. Poin yang kedua adalah hindari konflik yang mungkin timbul di masyarakat akibat adanya proyek-proyek lainnya. Dan poin yang ketiga adalah mencegah potensi kerusakan sumber daya alam baik itu yang dikelola oleh yang punya proyek maupun di luar proyek. Kemudian yang keempat adalah sesuai dengan rencana pembangunan daerah, pembangunan nasional atau pembangunan internasional. Dan kelima adalah memberikan jaminan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Dan keenam, sebagai alat pengambilan keputusan bagi pemerintah. Selanjutnya, manfaat AMDAL bagi pemilik proyek. Adapun manfaat AMDAL bagi proyek 1 sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan proyek. 2. Sebagai sumber informasi lingkungan seperti informasi sosial dan informasi budaya masyarakat. Ketiga, melindungi proyek sehingga tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, selain itu juga dapat melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran atau dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan. Dan yang keempat adalah memprediksi masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa datang. Dan yang kelima sebagai bahan untuk menganalisis pengelolaan dan sasaran proyek. Yang terakhir sebagai bahan penguji secara komprehensif dari perencanaan proyek untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan sehingga bisa melakukan penyempurnaan. Nah, itulah beberapa manfaat AMDAL bagi para pemilik proyek. Selanjutnya adalah manfaat AMDAL bagi masyarakat. Masyarakat adalah salah satu ujung tombak di lapangan dalam memahami kondisi lingkungannya. Sehingga manfaat AMDAL bagi masyarakat adalah yang pertama, masyarakat akan mengetahui perencanaan pembangunan di daerahnya sehingga bisa menyesuaikannya. Kemudian masyarakat juga dapat mengetahui perubahan lingkungan sesudah proyek pembangunan sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat dapat memahami permasalahan mengenai proyek secara jelas, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman, serta dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Nah, itulah 4 manfaat AMDAL bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada sebuah kuis. Setelah memahami tujuan, fungsi, dan manfaat dari AMDAL, coba simpulkan secara singkat peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita.